wal ifada wal istifada wan nafa wal intifa wal mudzakarah wat tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Faidah. Qala sayyiduna al-imam Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih, khaslatani yahsunu min talibil ilmi ayyulahidhahuma la yadkhulu fi syai'in min ulumihi wa amalihi illa bi niyatin salihah wa ayandura ila thamarati wan natijati wa idza lam yulahid hadza lam yantafi intaha. Dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih, khaslatani yahsunu min talibil ilmi ayyulahidhahuma, dua hal hendaknya diperhatikan dan dijaga oleh pencari ilmu. Santri-santri laki perempuan hendaknya memperhatikan dua hal ini, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Yang pertama, la yadkhul fi syai'in min ulumihi wa a'mali illa bi niyatin shalihah. Seorang santri tidak membekali dirinya dengan ilmu, dia tidak belajar dan mengamalkan daripada ilmunya kecuali dengan niat yang baik. Itu yang pertama. Orang mencari ilmu itu macam-macam. Ada pertama, man talabal ilma lid dunya. Ada orang mencari ilmu lid dunya, tujuannya untuk memperbanyak harta bendanya. Cari ilmu biar pinter ceramah, pinter pidato, nanti banyak orang yang ngundang, banyak uangnya. Ini mencari ilmu tujuannya lid dunya. Ini bahaya seperti ini. Kenapa? Karena ilmu yang suci, ilmu yang mulia, dia jadikan sebagai alas, dia jadikan sebagai perantara untuk mendapatkan daripada dunia. Padahal dunia itu tidak sebanding sedikit pun dengan ilmu yang bersumber daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang cari ilmu li ajli dunia, karena dunia. Wa thaniyan man talabal ilma, ada orang mencari ilmu. Apa tujuannya? Li ajlil julus fi sadril awal wa li ajlil atba. Ada orang mencari ilmu yang kedua, tujuannya kalau ada acara dia duduk di depan. Mencari ilmu tujuannya agar banyak pengikutnya. Ini lebih parah daripada yang nomor dua. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ini akhwafu minad dajjal. Ini lebih ditakuti daripada apa? Dajjal. Apa? Ulama usu. Limadha yakhafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ulama isu asyadda minal dajjal? Kenapa Nabi takut daripada ulama isu asyadda, melebihi daripada dajjal? Lebih takut Nabi. Li'anna maji'ad dajjali yu'raf wa alama ma'rufa fi jabini. Karena dajjal datangnya diketahui, ada tanda pada dahinya, orang mukmin akan melihat tulisan kafir pada dahinya. Wa ulama usu, adapun ulama su, libasuhu libasul ulama, pakaian ulama su, pakaiannya ulama. Wa kalamuhu kalamul ulama, kalam yang keluar dari mulutnya kalamnya ulama. Wa lisanuhu lisanul ulama, lisannya dia lisannya ulama. Yad'ul ummah, mengajak umat, bukan ilad din, bukan kepada agama, atau bukan ilal ilm, bukan kepada ilmu. Yad'uhum ilan nar, mengajak mereka ke jurang api neraka. Dohiruhu, dohirnya
yad'ul umma ilallah wa ilal jannah. Dohirnya ulama su itu mengajak orang-orang kepada Allah dan kepada surga. Wa batinuhu, sedangkan batinnya sebenarnya dia mengajak umat untuk masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tsalitsan afdaluhum, yang ketiga ini yang paling afdal, talabal ilma lillah, mencari ilmu murni karena siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama kali harus diperhatikan, niat shalihah, niat yang baik. Wa ayandura ila thamarati wan natijah, dan hendaknya dia melihat kepada thamara, dia lihat kepada apa? Thamarah, buah, wan natijah, dan hasil. Untuk apa? Agar lebih nasyat, agar lebih semangat dan lebih giat daripada belajarnya. Jadi dia lihat, saya kalau belajar itu dapat apa? Beda kalau orang mencari dunia, kalau dia bekerja yang dia dapatkan uang, sudah selesai. Tapi ilmu yang dia dapatkan bukan cuma dia mendapatkan ilmu, bukan cuma terbebaskan daripada kebodohan, tapi akan dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan menjadi khawasi ibadillah, orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza lam yulahid hadza lam yantafi. Jika si murid tadi tidak memperhatikan dua hal ini, tidak menjaganya, lam yantafi, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat. Wa qala radhiyallahu an, berkata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, idza waqafa talibul ilmi ala faidatin wa arada hifdhaha wa takidaha wa lam tahdur ladaihi dawatun wala qalamun falyaktubha bi usbu'ihi ala kaffihi aw dhira'ih. Idza waqafa talibul ilmi ala faidatin, jika berhenti seorang pelajar atas satu faedah, maksudnya membaca kitab kemudian di situ ada faedah, ada ibarat bagus, ada hikmah yang istimewa yang sepatutnya ditulis dengan tinta emas. Dia ingin apa? Wa arada hifdhaha, dia ingin menghafalnya. Bagus sekali. Wa takidaha, dan dia ingin mencatatnya. Tapi kendala apa? Ada kendala sini. Punya kendala dia. Walam tahdur ladaihi dawatun, tapi enggak ada alat untuk menulis. Wala qalamun, enggak ada pena, enggak ada bolpen, enggak ada pensil yang digunakan mau menulis, itu enggak ada. Terus apa caranya? Falyaktubha bi usbu'ihi ala kaffihi, hendaknya dia menulis faedah tersebut pada tangannya. Tangannya gini sama jari, gini. Tulis gini. Au dhira'i, atau pada dhira'nya. Ini dhira', ini adud. Lengan bawah dhira', lengan atas adud. Atau ditulis di mana? Di lengan bawah ditulis. Kok bisa begitu? Nah, ini. Wa balaghana anna al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lamma warada al-Madinata wa jalasa fi halaqatil Imam Malik rahimahullah. Wal Imam Malik yumlil muwatta' ala man hunak amla alaihim 18 haditsan. Wa kana al-Imam Syafi'i fi ukhrayatin nas warmakahu al-Imam Malik bi basarihi wa huwa yaktubu isbu'ihi ala dhahri kaffi. Falamma tafarraqa ahlul majlis da'ahu wa sa'alahu an baladi wa nasabihi fa akhbarahu ila akhir ma qala radhiyallahu an. Wa balaghana anna al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, diceritakan di sini cerita yang berasal daripada al-Imam Syafi'i. Lamma warada al-Madinah, ketika Imam Syafi'i datang ke kota Madinah. Bahasa Arab itu luas. Kalau ata, menggunakan ata itu datang, tapi min qoribin, dari tempat yang dekat. Kalau waroda, datang dari tempat yang jauh. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Kemudian orang tuanya pindah ke Yaman, kemudian pindah ke Hijaz. Mulai kecil itu Imam Syafi'i digendong oleh ibunya dan dihadirkan di majelis-majelisnya ulama, ulama.
Akhirnya ibunya mendengar ada Imam Malik ada di Madinah. Imam Syafi'i pergi ke sana. Ingin jadi orang alim ini Imam Syafi'i. Miskin Imam Syafi'i, yatim. Wa jalasa fi halaqatil Imam Malik. Akhirnya Imam Syafi'i duduk di majelisnya Imam Malik. Akhirnya Imam Syafi'i duduk di majelisnya Imam Malik. Wal Imam Malik yumlil muwatta ala man hunak. Yumli itu ngajar sama. Amla yumli itu mengisi. Mengajar biasanya. Imam Malik di sana menyampaikan isi daripada kitab Muwatta ala man hunak atas orang-orang yang hadir di sana. Muwatta ini kitab istimewa karangan daripada Al-Imam Malik. Yang hadir itu sampai penuh rumahnya Imam Malik itu. Zaman itu zaman perkembangan ilmu. Orang-orang yang hadir di rumah Imam Malik itu sampai keluar rumah. Dibuat di masjid nggak cukup, di rumah nggak cukup, saking banyaknya yang ingin belajar. Hebat itu Imam Malik. Dan yang dilakukan oleh Imam Malik dalam fikihnya itu sebenarnya lebih dekat dengan amalia atau perbuatan-perbuatan orang-orang sahabat yang ada di Madinah. Akhirnya hadir Imam Syafi'i, hadir di majelisnya Imam Malik. Saat itu Imam Malik amla alaihim thamaniyata asyara hadithan. Imam Malik menyampaikan 18 buah hadis. Semua membawa buku, semua membawa bolpen. Imam Syafi'i enggak ada. Kenapa? Miskin. Yang bisa beli buku itu orang kaya zaman dulu. Yang bisa beli buku orang kaya. Wa kana al-Imam Asy-Syafi'i fi ukhrayatin nas. Imam Syafi'i ada di belakang. Wa ramaqahul Imam Malik bi basari. Tapi Imam Malik melihat Imam Syafi'i terus ramaqahu bi basari. Imam Malik melempar pandangan kepada Imam Syafi'i. Setelah dilihat terus Imam Syafi'i wa huwa yaktub bi usbu'i ala dhahri kafi. Imam Syafi'i menulis hadis yang disampaikan oleh Imam Malik yang jumlahnya 18 ditulis di punggung telapak tangan sini. Ini. Iki sopo kata Imam Malik, ini dalam hatinya ini anak masih muda. Tapi enggak mau bawa buku. Yang lain bawa buku, bawa bolpen. Imam Syafi'i ditulis di mana? Di punggung tangannya. Dilihat terus sama Imam Malik. Tidak bawa buku, cuma anak ini semangat belajar. Falamma tafarraqa ahlul majlis ja'ahu. Ketika majelisnya itu bubar, selesai, tafarraqa, pulang orang-orang. Orang-orang pulang ke rumahnya sendiri-sendiri, melanjutkan daripada rutinitasnya tiap hari. Yang kerja ya kerja, yang di pasar di pasar. Da'ahu, Imam Syafi'i dipanggil oleh Imam Malik. Ta'al, sini wahai Syafi'i, sini ta'al, rajul sini. Wa sa'alahu an baladi wa nisbatih. Akhirnya Imam Syafi'i menjawab kalau beliau itu berasal dari daerah sini, misalnya dari Gaza pindah ke Yaman, pindah ke sini. Wa nisbatih, dan juga bertanya tentang nasabnya, disebutkan. Terkejut Imam Malik, ternyata Imam Syafi'i nasabnya itu ketemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, "Ra'aituka ta'bathu biyadik 'ala dhahri kaffik." Aku melihat kamu ini bermain-main dengan punggung tanganmu. Aku lihat kamu ini bermain-main katanya. Aku lihat kamu ini bermain-main katanya Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Faqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, "La, enggak Imam. Saya enggak main-main, saya enggak guyon." Terus, ya saya nulis. Bolpenmu mana sama kertasnya? Enggak punya, saya miskin katanya. Walakinni idza amlaita hadithan katabtuhu ala dhahri kafi. Ketika Anda menyampaikan 18 buah hadis, saya tulis semuanya tadi di punggung tanganku katanya.
Sing genah kata Imam Malik, yang benar. Kata Imam Syafi'i, wa in syi'ta a'adtu 'alaika ma amlaita 'alaina. Kalau kamu mau wahai imam, wahai guru, saya akan ulangi lagi apa yang engkau sampaikan kepada kami 18 buah hadis. Malah ditantang sama Imam Syafi'i, saya bisa ngulangi lagi semuanya. Faqala ya, kata Imam Malik, ayo coba dites Imam Syafi'i sama Imam Malik, benar enggak ini anak? Kalau benar, berarti ini anak istimewa, bukan sembarang orang ini. Fa'amla alaihi tsamaniyata asyara haditsan allati amlaha bin hifdzi. Akhirnya 18 hadis yang disampaikan oleh Imam Malik diucapkan oleh Imam Syafi'i tanpa ada kesalahan satupun. Terkejut Imam Malik, kok masih ada anak model gini cerdas. Fa'adnahu minhu wa qarrabahu, diminta untuk mendekati Imam Syafi'i, sini tambah dekat, sini. Kata Imam Malik, fa innalaka syan, engkau ini punya satu kelebihan, kata Imam Malik. Akhirnya itu diangkat menjadi murid oleh Imam Malik. Wa kana makan min sya'ni radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi, itu akhirnya jadi orang hebat Imam Syafi'i seperti itu ketika masa kecilnya. Wa qala radhiyallahu an, ini himbauan ini bagi orang yang mutola'ah, himbauan bagi orang yang mutola'ah dan bagi santri yang murojaah. Himbauan ini, idza mararta ala syai'in fil qiraati wa lam tafhamu aw lam yahdur fihi baluk fa'aidhu marratan ukhra fi waqtin akhar. Ini enggak istirahat, baru datang dari perbatasan Thailand ini, baru langsung ke sini ini. Mudah-mudahan sehat ya. Baru datang ini, langsung bandara ke sini. Kalau kamu baca sesuatu, kata Imam Habib Ahmad bin Hasan, kamu baca kitab, kamu baca ibarah di kitab, kamu tidak paham saat itu. Sering kita ya baca kemudian tidak paham. Atau lam yahdur fihi baluk, saat itu banyak pikiran, tidak hadir, masih otakmu tidak hadir. Biasanya membaca itu paham, tapi tidak paham saat itu, kayak sulit begitu. Fa'aidhu marratan ukhra fi waqtin akhar, maka ulangi itu dibaca nanti di waktu yang lain. Kalau saat itu bacanya malam, coba diulangi lagi pagi, insya Allah kebuka. Kalau itu misalnya bacanya pagi, tak paham, diulangi nanti sore atau malam hari, diulangi lagi, terbuka nanti. Memang biasa seperti itu. Dan sering kita dulu itu masih kecil belajar baca kitab, kadang baca malam tidak paham, kita ulangi pagi atau siang, sudah terbuka lagi ibarahnya, mudah lagi. Alasannya kenapa? Kok disuruh membaca di waktu yang lain? Li'annal awqat takhtalif, karena waktu itu berbeda, nggak sama. Mungkin di waktu pagi tidak ada pikiran, di waktu pagi tenang pikiran, sehingga untuk memahami itu mudah. Mungkin seperti itu. Siang atau mungkin jenuh, lagi capek, habis nguras jeding misalnya, sehingga membaca itu otaknya capek juga kadang. Jadi waktu itu tidak sama, berbeda dengan dari waktu yang lain. Wa idza askalat alaika mas'alatun waqtal qiraati faraji'ha marratan wahidatan fi madinatiha. Jika askalat alaika mas'alatun, jika kamu ada masalah baca kitab, kamu ketika mutola'ah, ketika murojaah, ketika sinau ada masalah, kamu ulangi baca tidak paham, ulangi lagi tidak paham lagi. Terus gimana caranya? Faraji'ha marratan wahidah. Coba diulangi lagi sinaunya, belajarnya di waktu yang lain, tapi fi madinatiha, yang enggak sama pembahasannya, cuma kurang lebih seperti itu. Coba dibaca pembahasan yang kurang lebih sama, walaupun ibaratnya tidak sama. Insya Allah dengan baca itu faham, akhirnya kembali lagi ke ibarat yang sebelumnya, dia akan paham gitu. Misal ketika kita membaca ikna nggak paham, kita membaca ikna nggak paham, ikna syarah daripada takrib Abi Suja, nggak paham. Coba baca kitab yang lainnya yang sama sekelasnya, apa? Qutul Habib Al-Gharib punya Syekh Nawawi Banten,
Atau membaca apa? Syarah Abi Suja yang lainnya banyak ulama-ulama. Insya Allah kalau kita baca faham nanti. Jadi baca kitab yang lain, bab yang sama. Insya Allah kita faham dari kitab yang lain nanti. Li'anna kathratal murajaati fil kutubi waqtal qiraati tamsahu barakatal waqti. Karena banyak murojaah dalam kitab di waktu membaca itu akan menghapus barokahnya waktu. Artinya kalau pas murojaah jangan 10 kitab dibaca, 5 kitab dibaca. Kenapa? Waktumu habis. Waktumu habis. Kenapa? Karena kita misalnya baca di satu kitab, misal kita baca di Iqna tentang apa? Ahkamul Ma di Abi Suja Arbaatun. Nanti kita baca di syarat di hasiahnya Bujairami Al-Khatib, beda lagi nanti keterangannya panjang lagi. Kita buka Kutul Habib Al-Gharib panjang lagi. Akhirnya barokahnya habis. Harusnya kamu 1 jam bisa membaca 1 bab itu habis, tapi gara-gara baca kitab banyak, 1 jam itu masih mendapatkan apa? 1 baris. Kenapa? Ibaratnya beda-beda, kamu baca semuanya. Tidak perlu dibaca semuanya. Dibaca 1 kitab itu cukup. Nanti kalau ada waktu lain baru kita apa? Kita luaskan, lebarkan pembahasannya. Wa tusyattid al-batin. Kebanyakan kitab yang dibaca dalam murojaah itu akan tusyattid al-batin. Membuat apa? Kocar-kacir batin ini. Bukan jelek baca kitab bagus, cuma ini kitab banyak dibaca dalam satu waktu ketika mutolaah. Akhirnya pelajaran yang besok bingung kita, pelajaran yang siang disampaikan oleh guru bingung, tidak diulangi semuanya. Kenapa? Yang diulangi hanya 1 ibarat karena baca kitab banyak. Wa tudayyi' ma fi dhihnik. Banyak baca kitab waktu murojaah itu akan menghilangkan daripada maklumat, akan menghilangkan daripada sesuatu yang telah kamu pelajari dan dihafal dalam otak. Tidak perlu banyak-banyak dulu, baru kalau bahtu perlu. Kalau murojaah 1 kitab dihabiskan begitu. Wa idza talaqta darsaka fa'amilil fikrata fi hatta yatabayyana laka makna. Wa idza talaqta, jika kamu mutolaah itu sinau, mutolaah murojaah sama sinau. Jika kamu sinau darsaka pelajaranmu yang kamu pelajari dari gurumu siang tadi, fa'amil fikrata fi, sibukkan pikiranmu, fokuskan dengan itu kitab saja yang dipelajari siang hari. Jangan fokus kepada yang lainnya. Fokuskan kepada yang kamu baca siang hari atau pagi hari sama gurumu, itu aja. Kemudian hatta yatabayyana laka makna, sampai terbukti laka bagimu maknahu, sampai jelas artinya, sampai kamu faham, sampai jelas maksudnya baru. Wala takun mutaqayyidan bima tarahu fis sutur. Jangan kamu itu mutaqayyidan, terikat dengan apa taro yang kamu lihat itu mafis sutur, dalam kertas. Artinya ketika kita baca seperti ini, jangan kita ini terikat dengan yang ada di sini. Baca sambil otaknya itu digerakkan, sambil otaknya itu difungsikan mikir. Kalau gini apa? Seandainya gini ya apa hukumnya? Kalau misalnya gini ya apa? Jadi gitu, digerakkan ini otak untuk bekerja. Jangan terikat dengan yang ada dalam kitab, yang tertulis saja. Wa fahmul qari yasri ila samiin. Karena pemahaman daripada qari, orang yang membaca itu akan menjalar kepada samiin, orang yang apa? Mendengar. Yang mendengar. Wa baladatuhu tasri ila samiin, dan kebodohan daripada qari, kebodohan daripada pembaca juga akan menjalar kepada yang mendengar. Wa nuruhu yasri ilaihim, cahaya yang didapat oleh qari yang membaca akan menjalar juga kepada yang apa? Yang mendengar. Jangan sampai bodohnya itu mengalir kepada orang, pinternya mengalir tidak apa-apa, nurnya cahayanya mengalir tidak apa-apa. Jangan sampai kebodohannya yang mengalir. Wa qala radhiyallahu an as-salafu yaqulun al-kitabatu wa mutala'atun nahwi ba'dal asri tudhiful aqla wal basar. Dikatakan oleh salaf, al-kitabah menulis, wa mutala'atun nahwi dan belajar ilmu nahwu, ba'dal asri setelah asar itu melemahkan akal dan mata. Makanya di Hadramut itu kalau belajar nahwu
nomor jam pertama habis subuh, jam berapa? Jam 5. Dan itu juga diajarkan oleh Habib Ali Habsyi Sohibul Maulid. Jadi kalau belajar nahwu itu pagi. Kenapa? Otak masih kosong. Sehingga ketika mempelajari sesuatu yang rumit mudah untuk diterima. Kalau belajar nahwu itu habis asar, itu melemahkan mata dan melemahkan akal. Nah, kalau belajar ya mutola'ah. Wa kadzalika ahlu tib, begitu juga orang-orang yang ahli dalam medis, mereka mengatakan fi ilmil ma'kul. Ilmu yang bertumpu pada logika, pada akal juga jangan dipelajari habis asar. Kenapa? Habis asar itu capek. Orang yang tidur habis asar itu juga yurithul junun, kadang-kadang bangunnya itu kayak tidak sadar masih. Otaknya belum kembali cerdas. Orang yang tidur habis sholat asar itu pasti bangunnya sumpah. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalnya itu asar. Jadi orang yang tidur setelah asar biasanya bangunnya coba tidak apa-apa besok tidur habis asar, kemudian bangun coba sumpah bangun habis asar. Kecuali kalau sudah tidak bisa dibendung full sudah. Nah, kalau enggak jangan habis asar. Yurithu itu pasti sumpah. Wasalafuna la yaqra'una fi kutubil maqulat ba'dal asar. Salaf-salaf kita tidak mau membaca kitab-kitab makulat, kitab nahwu makulat yang bersandar pada akal, logika, ilmu usul misalnya, mantek atau ilmu nahwu tidak dibaca setelah asar. Tidak mau mereka baca setelah asar. Wa inna dzalika billail, tapi dibaca kapan? Malam hari bacanya. Illam yakun bin nahar aula min ba'dil asar. Itu kalau tidak bisa dipelajari siang tapi siang hari lebih afdol daripada ba'dal asar. Jangan habis asar. Nah, kalau sudah paham dikerjakan. Wa qala nafa'allahu bi, berkata Al Habib Ahmad bin Hasan, kana sayyiduna Abdullah al-Idrus min sa'ati akli la yukri ahadan fi kitabin min kutubil fiqh illa wa ma'u kitabun fi tasawuf. Habib Abdullah al-Idrus bin Abu Bakar Idrus, orang yang saati akli, orang yang cerdas. Orang yang cerdas, pintar. La yukri ahadan fi kitabin min kutubil fiqh. Beliau tidak mau mengajarkan kitab fikih apapun itu kecuali disandingkan, digabungkan dengan tasawuf. Kecuali disandingkan dan digabungkan dengan tasawuf. Itu di Hadramut juga begitu, kalau baca fikih ada tasawufnya. Kenapa? Karena dikatakan oleh Imam Malik, man tafaqqaha walam yatasawwaf tafassak. Orang yang ahli fikih tapi tidak ahli tasawuf tafassak, akhirnya fasik. Kemana? Kenapa? Bermain-main dengan hukum akhirnya. Bermain-main dengan hukum. Yang kedua, man tasawwafa walam yatafaqqah tazandak. Orang yang belajar tasawuf tapi dia tidak mau belajar fikih, tazandak, bisa jadi orang yang zindik, berubah-ubah agama. Kenapa? Belajar tasawuf. Tasawuf itu ilmu hati, tapi tidak ada fikihnya. Bahaya. Yang lebih bahaya lagi itu man lam yatafaqqah wa lam yatasawwaf. Yang istimewa itu kata Imam Malik, man tafaqqaha wa tasawwaf faqad tahaqqaq. Orang yang belajar fikih dan belajar tasawuf tahaqqaq, maka benar-benar dia menguasai semuanya. Makanya fikih diimbangi dengan tasawuf. Yang jelek itu sudah tidak fikih, tidak tasawuf, tapi banyak bicara. Man lam yatafaqqah wa lam yatasawwaf, orang yang tidak belajar fikih dan tidak belajar tasawuf, ya carpak isinya, carpak. Itu tambahan sendiri ya. Wa kana Sayyid Sulaiman bin Yahya Maqbulul Ahdal. Ini ulama-ulama Al-Ahdal dari Yaman Utara, alim-alim, punya banyak karangan kitab. Yang mengarang Umdatul Mufti wal Mustafti, banyak kitabnya. Yang ngarang Sarahnya Mutamimah, Kawakib, mereka. Dan dulu cucu daripada yang mengarang Kawakib, satu kelas dulu mondok di Hadramut, satu kelas. Winter nahunya. Kalau ngomong itu langsung keluar syair, enggak usah mikir. Winter nahunya. Cucunya yang ngarang Kawakib. La yabtadi'u fi darsi illa ba'da an yastaftihu bi syai'in min kitabil Ihya. Ini Sayyid Sulaiman Al-Ahdal ini tidak memulai mengajar kecuali dibuka duluan dengan membaca Ihya.
dibaca ihya terlebih dahulu, apa? Baca tasawuf. Tsumma yabtadi'u bi qiraatil fiqhi. Baru setelah dia ini baca tasawuf dulu, baru setelahnya baca apa? Baca fikih. Dzakara dzalika Ibnu As-Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman fin Nafsil Yamani. Ini cerita disebutkan oleh anak beliau dalam kitabnya An-Nafsul Yamani. Alim ini seorang ulama yang alim. Faedah semua ini diamalkan. Ini setelah ini wirid gimana caranya ngafalkan biar cepat hafal. Belajar faham ibarat cepat. Entar lagi setelah ini satu lembar setelah ini mungkin minggu depan dibaca wirid ijazah semua sudah. Tidak usah cari ke dukun sudah, ini semua ada nanti lengkap ini. Ditulis sendiri, amalkan sendiri, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tak ijazahi, saya dapat ijazah kitab ini semua sudah. Dikatakan apa? Qala Syekh Muhammad bin Awad Bafadl, ini ulama ahli fikih. Kana radhiyallahu an yakni al-Imam Ahmad bin Hasan al-Abtas nafa'allahu bih. Yujibuhu ayat tadi al-qari bima fihi busra lisami'in. Habib Ahmad bin Hasan al-Abtas itu senang jika seorang murid memulai pelajarannya dengan membaca sesuatu yang membuat gembira. Senang kalau murid itu membaca kitab yang isinya kegembiraan, kesenangan gitu. Pokok ojo sing sumpek-sumpek, Wa qad jaa ilaihi ahadu talaba yuridul qira'ah alaihi fi Sahih Bukhari. Datang salah seorang santri kepada Habib Ahmad bin Hasan al-Abtas, datang bawa kitab Sahih Bukhari. Fasyara'a yaqra'u mubtadi'an bi kitabil janaiz. Si murid ini langsung bukan dari awal, langsung dibuka bab jenazah. Fataghayyara wajhu alaih. Wajahnya Habib Ahmad ini kayak marah. Wa atabahu itaban sadidan. Itu si murid dimarahi. Apa kata Habib Ahmad bin Hasan? Amma fil kitab babun siwa babil janaiz. Apa ndak ada bab lain lagi dalam kitab Sahih Bukhari ini? Kok bab jenazah yang dibaca? Buat orang sumpah, buat orang buat orang murung, ndak gembira. Wa husnul ibtida' wal iftita dalilun ala fatanati thalibi wa najati. Kebaikan di dalam permulaan, pintarnya seseorang mengambil permulaan itu adalah dalil kecerdasan daripada seorang murid dan suksesnya yang pintar. Dari situ kelihatan ini murid pintar, sukses kelihatan. Jadi kalau mempelajari kitab, buka dengan apa? Yang menggembirakan, ojo singgai sumpah. Maulid Nabi, gembira dengan hari kelahirannya Nabi. Ceramah, bapak kematian, tidak pantas. Semuanya bergembira dengan kelahirannya Nabi, yang diceritakan apa? Kematian, Israel nyabut nyawa, waduh. Tidak gembira akhirnya. Faidatun, ini diamalkan ini. Ajarkan kepada adik-adik kelasnya ini. Ajwadul awqat lil hifdzi al ashar. Paling bagusnya waktu untuk menghafal jam 3 ashar, waktu sahur. Ya kalau bangun ya. Kalau bangun ya memang berat. Dan kita sudah mencoba dulu waktu di Indonesia dulu. Nyoba menghafalkan Zubat, menghafalkan malam jam 3, cepat. Zubat itu 1000 seperti Alfiyah, sebulan atau lebih dikit hafal sudah. Coba waktu ashar, waktu tengah malam. Kenapa? Pikiran kosong, tidak ada suara orang, nafas-nafas orang munafik tidak ada, tidur mereka. Yang ada anfasur rahman. Jadi tinggal kita dengan Allah Ta'ala. Walil bahthi al-ibkar, kalau mau bahsul masail al-ibkar, isu pagi-pagi. Otak masih enak, jadi kalau diskusi, debat enak, tapi bahsul masail itu bisa baik, bisa jelek. Baik kalau tujuannya kita itu bukan untuk menang-menangan, tapi menambah daripada ilmu. Walil kitabati wasatun nahar, kalau mau nulis enak siang hari, waktunya malas baca, waktunya malas menghafal, ya gunakan untuk apa? Nulis. Walil mutola'ati wal mudzakarati al-lail, kalau mau mutola'ah, mau murojaah, mau sinau al-lail, malam hari. Nah ini. Wa qala al-Khatib al-Baghdadi, dikatakan oleh seorang ulama hadis Al-Imam Khatib al-Baghdadi, ajwadu awqatil hifdz al-ashar, paling bagusnya waktu untuk menghafal waktu sahur. Tsumma wasatun nahar, kemudian tengah hari. Tsummal ghada, kemudian di pagi hari. Wa qala, dia berkata, wa hifdzul lail anfa min hifdzin nahar,
menghafal di malam hari itu lebih afdol daripada di siang hari. Menghafal di malam hari itu lebih afdol daripada di siang hari, lebih cepat. Wa waqtul ju' anfa min waqti syiba. Ketika lapar itu lebih cepat menghafal daripada waktu kenyang. Ya, kalau kuat. Wa ajwadu amakinil hifdzi al-ghuraf. Paling bagus tempat untuk menghafal kamarnya, di kamar. Karena waktu yang paling disenangi oleh dia untuk tidur dan yang lainnya. Wa kullu maudhi'in ba'idin 'anil mulhiyat, dan semua tempat yang menjauhkan kamu dari mulhiyat. Di kamar, sinau di kamar menghafal, tapi ada PS wis bisa wis pasti main PS anak-anak. Di kamar kosong. Qala al-Habib al-Imam Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu, dikatakan oleh al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, kullu ilmin lahu usul, semua ilmu itu ada akarnya, ada usulnya. Idza dhabatahul insan takadu tandabitu lal furu'. Jika usul ini bisa dikuasai, maka mudah bagi dia untuk menguasai furuknya, cabangnya. Wa man arada ayatabahara fi fannin, siapa orang yang ingin menyelami daripada satu bidang agama, dari bidang ilmu, falyakhud bi usuli, maka ambil usulnya, litatba'ah al furu', supaya cabangnya ikut. Fikih ada usul fikih, ada furuknya. Usulnya dipelajari, furuknya nanti ikut. Furuknya nanti ikut. Jadi kalau orang ahli fikih furuk tapi tidak ahli usul, itu faqih, ahli fikih cuma majazi. Tapi kalau dia ahli usul, ini faqih beneran, ini ahli fikih beneran. Penting itu usul itu. Faidatun qala Sayyidul Habib Ahmad bin Umar bin Smith nafa'allahu bi, idza stafatta faidatan fa'afidha ghairak. Kata Habib Ahmad bin Umar bin Smith, jika kamu mendapatkan faedah maka jangan lupa fa'afidha ghairak, sampaikan kepada kawanmu, sampaikan kepada selain kamu. Jadi kalau kamu dapat ilmu, jangan diam sendiri, kasihkan ke orang lain, kawanmu. Jangan takut nanti dia lebih pintar, jangan. Wa kullu, dan katakan kepada temanmu tadi yang kau kabarkan ilmu, yufid ghairah, kabari lagi orang lain ini ilmu. Hatta yazidakallah, justru dengan seperti itu Allah akan menambah kamu apa? Ilmu. Makanya ulama itu kok tidak lupa-lupa sih dengan kitab, karena ngajar. Orang itu kalau ngajar tidak lupa dengan ilmu yang dia pelajari. Kalau dia nggak ngajar, banyak lupanya. Dalam syair disebutkan apa? Afidu jahulam ma alimtumuhu duna. Afidu, kasih faedah itu jahulan orang bodoh terhadap apa yang kamu ketahui. Yufidukumur rahman ma tajhaluna. Insyaallah Allah akan menambah kamu ilmu yang kamu tidak mengetahuinya, ya. Itu tadi itu penting itu, waktu menghafalkan apa semuanya. Insya Allah kalau diamalkan akan paham nanti, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sakit kepala dikit. Al-Fatihah wal qabul wa alaikum wassalam. Al-Fatihah.